Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dodi Putra Nido dengan NIM L0212010158. Nah, di sini saya akan mempresentasikan jurnal review soal limbah cair industri tahu dan dampaknya terhadap kualitas air dan biota perairan yang dibuat oleh Henry Pagorai, Sulistiawati, dan Fitriani, yang dimana ini jurnal dipublish pada tahun 2021. Nah, di sini latar belakang yang dia angkat adalah tahu adalah jenis makanan yang memiliki nilai gizi mengandung protein dengan bahan dasar kacang kedelai. Pengolahan tahu akan menghasilkan buangan atau adanya sisa yang dapat berupa limbah. Limbah tahu ada dalam bentuk padat maupun cair. Nah, limbah bentuk padat yang merupakan itu adalah hasil kotoran dari pembersihan kedelai, sisa bubur biasa yang disebut ampas tahu. Sedangkan hasil pencucian tahu itu merupakan limbah cairnya. Nah, limbah cairnya ini akan berpengaruh terhadap badan air apabila langsung dibuang tanpa dilakukan pengolahan terlebih dahulu, dan menyebabkan masalah terhadap kualitas air dan kehidupan biota akuatik. Nah, di sini tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguji dampak konsentrasi limbah cair industri tahu terhadap kualitas air dan kelayakan kehidupan biota perairan dengan melihat tingkah laku ikan dan pola renangnya. Nah, subjek yang akan diuji ini yaitu ikan mas atau Cyprius carpio dengan ukuran 4-5 cm dengan bobot rata-rata 1-1,5 gram. Nah, prosedur penelitian kali ini yaitu dengan menggunakan media uji atau akuarium yang diisi air sebanyak 10 liter. Setiap akuarium ini diisikan sebanyak 24 ekor dengan ukuran rata-rata 4-5 cm dengan berat 1-1,5 gram. Perlakuan yang akan dilakukan ini adalah cairan limbah tahu dengan konsentrasi yang berbeda, dengan ada 6 konsentrasi yaitu 0%, 0,4%, 0,6%, 0,8%, 1%, dan 1,2%. Nah, pengukuran kualitas air ini yang akan diuji yaitu temperatur atau suhu, keasaman atau pH, oksigen terlarut atau disebut O2, karbon dioksida atau CO2, BOD, COD, PSS, H2S, dan NH3. Untuk parameter suhu pH/DO setiap 24 jam sekali. Parameter CO2 itu setiap 48 jam dan 96 jam. Dan parameter BOD, COD, PSS, dan NH3 pada awal dan akhir pemasukan bahan limbah cair tahu. Nah, pada penelitian ini juga dilakukan pengamatan terhadap tingkah laku ikan dan pola renang dari ikan tersebut. Untuk patokannya, kita akan menggunakan baku mutu limbah cair tahu menurut Peraturan Daerah Kaltim Nomor 2 Tahun 2011 tentang pengolahan kualitas air dan pengendalian kualitas air, dan di mana di sini sudah ada tertera pada tabel dengan baku mutu yang sudah tertera dengan jelas untuk pengolahan kualitas air dan pengendalian kualitas air. Untuk hasilnya memiliki 9 komponen. Yang pertama itu adalah suhu. Nah, pada gambar terlihat bahwa suhu air pada konsentrasi limbah 0,6% itu memiliki nilai yang tertinggi yaitu 27 derajat Celcius dan yang terendah yaitu 25 derajat Celcius pada perlakuan 0% pada limbah tahu. Hasil ini masih berada pada kondisi yang sesuai dengan standar baku mutu. Yang kedua adalah pH. Hasil pengamatan bahwa pengukuran pH terendah pada konsentrasi limbah cair yaitu 1,2% dan yang tertinggi pada konsentrasi limbah cair 0%. Hasil ini melebihi standar baku mutu yaitu pH 6-9. Semakin tinggi limbah tahu juga berpengaruh terhadap pH air. pH industri tempe tahu itu masuk di perairan berkisar antara 3,62 sampai 5,56. Nah, yang ketiga adalah DO. Hasil pengukuran dissolved oxygen atau DO itu pada percobaan yang dilakukan setelah 96 jam, nilai DO berada pada kisaran 1,1 sampai 2 mg per liter. Apabila masuk ke perairan yang sebesar 4 mg per liter, pada penelitian yang dilakukan terjadi penurunan oksigen terlarut karena proses respirasi organisme dan penguraian atau dekomposisi bahan organik yang terdapat dalam limbah tahu. Nah, kita bisa lihat pada grafik di samping. Nah, pada hasil CO2 yang terlihat pada grafik yang di samping bahwa yang paling tertinggi yaitu adalah perlakuan 1,2% pada limbah cair tahu dengan nilai CO2-nya yaitu adalah 10,5 mg per liter. Hasil ini melebihi standar baku mutu yaitu 10 mg per liter pada perlakuan
1,2% ini, nilai CO tertinggi ini disebabkan karena oksigen terlalu rendah yang menyebabkan proses metabolisme yang masuk ke dalam darah ikan melalui insan dan oksigen itu berkurang dan dapat menyebabkan ikan mengalami pendarahan. Yang selanjutnya adalah biological oxygen demand atau BOD. Hasil pengamatan kandungan BOD masih di bawah standar baku mutu yaitu 150 mg per liter tentang baku mutu untuk kegiatan industri tahu. Nah, selanjutnya adalah COD atau chemical oxygen demand. Hasil pengamatan kali ini konsentrasi limbah cair tahu pada 1,2% yaitu 785,07 mg per liter. Ini termasuk yang paling tertinggi karena hasil analisis melebihi standar baku dengan nilai 300 mg per liter untuk kegiatan industri tahu. Tingginya kandungan COD menunjukkan tingginya bahan organik yang ada di dalam limbah dan dapat menyebabkan kondisi anaerobik dan menghasilkan NH3, CO2, dan H2S. Selanjutnya adalah hasil pengukuran TSS atau Total Suspended Solid. Pada percobaan yang dilakukan berada pada kisaran 47,5 sampai 116 mg per liter. Kita bisa lihat pada grafik, hasil ini melebihi standar baku mutu dengan nilai 100 mg per liter. Dengan kata lain, pada konsentrasi 0,6, 0,8, 1% dan 1,2% melebihi standar yang ditetapkan untuk kegiatan industri tahu. Nah, di sini apabila TSS tinggi di perairan akan menghambat masuknya cahaya yang berpengaruh terhadap proses fotosintesis. Apabila TSS tinggi di perairan, maka dampaknya terhadap ikan dan zooplankton akan terjadi penyumbatan insan dan berpengaruh terhadap perilaku ikan. Selanjutnya adalah hasil pengukuran hidrogen sulfida atau H2S. Pada percobaan yang dilakukan itu mendapatkan hasil 0,006 sampai 0,149 mg per liter. Penambahan konsentrasi limbah cair tahu pada konsentrasi 0,4, 0,6, 0,8, 1 dan 1,2 mempunyai nilai H2S yang melebihi standar baku mutu yaitu 0,05 mg per liter. Nah, selanjutnya adalah NH3 atau amoniak. Pada percobaan yang dilakukan berada pada kisaran 0,39 sampai 0,94 mg per liter. Hasil ini masih berada di bawah nilai baku mutu yaitu 1 mg per liter untuk kegiatan industri tahu. Nah, yang terakhir adalah hasil pola renang dan tingkah laku ikan uji. Kita bisa lihat pada tabel terlihat bahwa pada 1 jam setelah limbah dimasukkan ke dalam air untuk konsentrasi 0%, 0,4%, 0,6% dan 0,8% masih dalam kondisi normal, sedangkan pada konsentrasi 1% sebagian ikan berenang di permukaan dan pada konsentrasi 1,2 ikan mulai berenang tidak beraturan. Pada 96 jam konsentrasi 0% masih normal, sedangkan pada konsentrasi 0,4, 0,6, 0,8 dan 1% ikan berada ke permukaan dan mulai tidak merespon, dan konsentrasi 1,2 ikan tidak ada yang hidup. Berdasarkan pengamatan tingkah laku ikan mas selama penelitian, ikan pada perlakuan yang diberi limbah cair tahu menunjukkan perbedaan perilaku apabila dibandingkan dengan ikan kontrol. Perubahan tingkah laku dapat dilihat mulai awal pemberian limbah cair tahu. Ketika media air mulai diberi air limbah cair tahu, ikan bergerak-gerak menghindari limbah cair tahu. Gejala ini merupakan reaksi ikan menghindar dari kualitas air yang memburuk akibat limbah cair tahu. Nah, masuk dalam kesimpulannya yaitu hasil pengukuran kualitas air yaitu pH, DO, CO2, COD, TSS, dan H2S melebihi standar baku mutu. Sedangkan suhu, BOD, dan amoniak masih di bawah standar baku mutu. Konsentrasi limbah cair tahu 0,4, 0,6, 0,8, 1% dan 1,2% juga berpengaruh terhadap pola renang dan tingkah laku ikan. Limbah industri tahu yang akan dibuang ke perairan sebaiknya ada proses pengolahan limbah untuk meminimalkan dampak negatif terhadap kualitas air dan kelangsungan hidup dari biota perairan. Nah, cukup sekian dari jurnal review kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.